Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Pada kesempatan kali ini untuk pembelajaran K13, untuk pembelajaran tematik masih belajar tentang peredaran darahku sehat. Sekarang masih di tema 4, subtema 1 dan pokok pembelajaran ketiga. Untuk kompetensi dasar, yang pertama yaitu menghargai kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya yaitu dengan kegiatan mencari tahu, siswa dapat menjelaskan pengertian hak dan kewajiban serta tanggung jawab secara tepat. Yang kedua, dengan kegiatan mencari tahu tentang interaksi manusia, siswa dapat mengetahui tentang interaksi manusia dengan lingkungan sekitar secara tepat. Perhatikan gambar berikut. Apa yang dilakukan orang-orang tersebut? Ya, benar. Mereka sedang melakukan kerja bakti. Mengapa mereka melakukan hal tersebut? Mengapa mereka melakukan hal tersebut? Mereka melakukan kerja bakti karena untuk menyelesaikan tugas mereka yang di sini yaitu memperbaiki lingkungan, sehingga dengan kerja bakti pekerjaan mereka cepat selesai. Mereka melakukan ini semua karena jika ini dikerjakan sendirian, maka tentunya akan berat. Namun, jika pekerjaan ini memperbaiki fasilitas umum ini dilakukan secara kerjasama atau kerja bakti, maka pekerjaan ini menjadi mudah dan ringan dan juga cepat selesai. Bagaimana mereka melakukan hal tersebut? Nah, mereka melakukan perbaikan dengan kerjasama ini dilakukan secara bergotong royong. Ada yang mengangkat adukan semen, ada yang menuang semen, ada yang mencangkul, ada yang mengaduk semen, ada yang memaku, dan ada yang lain. Nah, ini adalah contoh kerjasama dalam lingkungan masyarakat, dan ini juga merupakan contoh interaksi dengan lingkungan sekitar atau masyarakat. Dengan berinteraksi, apa yang menjadi kebutuhan kita tercukupi. Di sini adalah memperbaiki fasilitas umum. Dengan kerja bakti atau interaksi dan berinteraksi dengan sesama, maka kebutuhan kita tercukupi. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat tentunya ada kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah suatu hal yang harus dilaksanakan. Jadi, ketika seseorang mempunyai kewajiban, jadi kewajiban itu harus dilaksanakan. Ada banyak contoh kewajiban dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Di antaranya dalam kehidupan berlalu lintas, kita menaati peraturan lalu lintas. Ini adalah kewajiban, jadi sesuatu yang harus kita lakukan, menaati peraturan lalu lintas. Contoh yang lain ada juga menjaga kerukunan. Ini juga merupakan kewajiban kita sebagai warga negara agar tercipta kedamaian. Selain kita mempelajari kewajiban, kita juga mengenal adanya hak. Apakah hak itu? Hak adalah sesuatu yang kita terima atau sesuatu yang menjadi milik kita. Itu adalah hak. Apa contoh daripada hak ini? Banyak sekali contoh hak ini. Ada hak mendapatkan pendidikan. Nah, ini adalah contoh hak mendapatkan pendidikan. Jadi kita bisa belajar di sekolah, itu adalah hak kita mendapatkan pendidikan.
Ada juga hak beribadah sesuai agama masing-masing. Ini adalah hak kita sebagai umat beragama yang dijamin oleh negara. Jadi kita mempunyai hak untuk beribadah sesuai agama masing-masing. Dan masih banyak contoh yang lain, contoh tentang hak. Kalian bisa mencoba mencarinya dalam kehidupan kalian. Hak-hak apa saja yang kita miliki. Dalam melaksanakan kewajiban dan hak kita, kita pun tentu memiliki tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah suatu kemampuan untuk menanggung suatu atau sikap dan perilaku melaksanakan dan kewajiban secara baik. Ini adalah tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu yaitu kemampuan menanggung sesuatu atau perilaku melaksanakan hak dan kewajiban secara baik. Apa contoh tanggung jawab ini? Contohnya adalah menjaga kebersihan. Baik, contoh, anak itu ternyata anak yang bertanggung jawab. Ia menjaga kebersihan kelas. Nah, dia bertanggung jawab, dia tahu tugasnya, tahu hak dan kewajibannya, dan melaksanakan hak dan kewajibannya itu secara tepat, secara benar dan baik. Itu adalah tanggung jawab. Nah, buang sampah pada tempatnya, pada tempat sampah. Nah, ini adalah contoh tanggung jawab juga. Jadi, ketika ada seorang anak membuang tempat sampah di tempat sampah, itu adalah contoh tindakan bertanggung jawab yang menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini adalah contoh tanggung jawab, yaitu membuang sampah pada tempat sampah. Dan masih banyak contoh yang lain dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita melakukan hubungan dengan manusia, itu disebut dengan interaksi sosial. Dari interaksi sosial bisa kita sebut juga dengan hubungan sosial ataupun hubungan timbal balik. Timbal balik itu artinya antara satu dengan yang lain itu saling membutuhkan, saling memberi, saling menerima. Itu adalah hubungan timbal balik. Jadi kedua-duanya saling melakukan aktivitas yang berhubungan. Itu namanya timbal balik. Interaksi sosial ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu interaksi antar individu, dan yang kedua interaksi individu dan kelompok, dan ketiga interaksi antar kelompok. Nah, ini adalah contoh interaksi antar individu. Contohnya adalah Budi dan Rudi. Nah, satu orang dengan satu orang itu adalah contoh interaksi antar individu. Sedangkan interaksi antar individu dan kelompok, contohnya adalah ini, ada seorang guru sedang berinteraksi dengan murid-muridnya di kelas. Jadi seorang guru dan murid-murid, satu dengan kelompok murid-murid. Dan juga ada contoh interaksi antar kelompok dengan kelompok, ini adalah contoh. Nah, ini ada kelompok satu dengan kelompok yang lain, ini adalah contoh interaksi antar kelompok. Dan ada lagi contoh interaksi antar kelompok, misalkan dalam kehidupan masyarakat itu di pasar ya.